selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Mantan Wali Nagari Katiagan ditangkap Kejaksaan setelah buron 3 tahun karena terlibat kasus korupsi. Polsek Bungus kembali menangkap residivis kasus pencurian sepeda motor yang telah 4 kali keluar masuk penjara. Ratusan pecinta layang-layang tradisional gelar lomba di kota Solo. Buron dari tahun 2021, mantan Wali Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, ditangkap tim penyidik Kejaksaan Pasaman Barat pada Kamis sore di kediamannya di Nagari Katiagan. Tersangka dengan menggunakan rompi oranye langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan kesehatan, tersangka dititipkan di Rutan Polres Pasaman Barat selama 20 hari. Tersangka bernama Sudimara alias Buyung Ganti merupakan mantan Wali Nagari Katiagan yang menjabat pada periode 2008 hingga 2014. Tersangka diduga terjerat kasus penyalahgunaan dana nagari tahun anggaran 2013-2014 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar lebih dari 200 juta rupiah. Tersangka Sudimara bersama Syaiful selaku bendahara nagari waktu itu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2021, namun tidak memenuhi panggilan penyidik dan tidak diketahui keberadaannya. Tersangka dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang oleh penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Yang bersangkutan merupakan tersangka sejak tahun 2020 dan kemudian ketika akan diserahkan kepada penuntut umum di tahun 2021, tersangka tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik dan kemudian sempat diidentifikasi sakit. Kita kunjungi di rumah sakit di Padang, tapi setelah sembuh kemudian tidak diketahui lagi keberadaannya. Sedangkan Syaiful selaku bendahara nagari waktu itu hingga kini masih buron dan belum ditemukan. Sudimara sendiri dijerat pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang diketuai Eka Prasetya Bodhidharma menjatuhkan vonis bebas murni kepada Budiman Datuk Bandaru Rajo di Pengadilan Negeri Padang. Hakim mengatakan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti sama sekali. Terdakwa tidak terbukti melakukan pemalsuan surat-surat dan karenanya divonis bebas. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, sesuai pasal 261 KUHP tentang pemalsuan surat. Terhadap putusan bebas murni itu, jaksa menyatakan pikir-pikir. Walaupun senang divonis bebas, namun Budiman menyatakan sedikit kurang puas dengan pernyataan hakim yang menyebut ada kerugian materi. Padahal, menurut Budiman, semua biaya angsuran mobil sudah dibayarnya lunas. Saya senang bahwa saya bebas, tidak ada lepas dari segala tuntutan. Tapi saya tetap sebetulnya tidak puas. Kenapa masih dinyatakan bahwa bersalah, bahwa ada kerugian? Kerugian yang mana? Gitu. Padahal kan jelas-jelas saya membayar itu mobil itu. Dan kedudukan saya sebagai direktur seluruhnya menyatakan saya memang sebagai direktur. Itu aja. Cuman kalau keputusan akhirnya
dinyatakan lepas, ya sudah, yang penting saya memang nama baik saya dikembalikan. Pelapor dalam kasus ini adalah Endre Syaiful, mitra bisnis Budiman di sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha penambangan batu bara di Lahat, Sumatera Selatan. Budiman dituding Endre Syaiful memalsukan surat-surat pembelian mobil. Kasus ini dilaporkan oleh Endre Syaiful ke Polda Sumbar bulan Mei tahun 2023 lalu. Usai diperiksa penyidik Polda Sumbar, Budiman yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Masyumi Sumatera Barat ini langsung ditahan di rutan anak Aye Padang selama beberapa waktu. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Kerugian akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi di pesisir selatan beberapa waktu lalu hampir mencapai 1 triliun rupiah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Selatan, Doni Gusrizal. Kerugian itu menyasar sarana dan prasarana milik pemerintah seperti jalan, jembatan, puskesmas, sekolah, fasilitas air minum, juga terhadap ternak, lahan sawah, perkebunan, dan rumah-rumah masyarakat. Setidaknya, lebih dari 10.000 rumah rusak, ribuan ternak mati, seperti sapi, kambing, kerbau, dan unggas. Terdapat 100 lebih sekolah rusak yang tersebar pada 13 kecamatan yang terdampak banjir. Banjir juga merendam lebih dari 300 komputer sekolah yang akan digunakan untuk UNBK. Jadi setelah kita hitung mendekati 1 triliun. Ini untuk hitungan sementara dan kita sampai saat ini memang masih melakukan koordinasi dengan kecamatan sehingga dari data itu kita harapkan ada by number address BNPA. Cepat kita sekarang sudah persiapkan salah satunya data. Pertama memang data perumahan yang rusak dari koordinasi kita ke pemerintah pusat baik itu BNPB maupun ke PU, insya Allah nanti rumah yang rusak kita data. Banjir yang terjadi pada awal bulan Maret lalu terjadi akibat hujan deras yang mengguyur pesisir selatan. Sebanyak 13 dari 15 kecamatan yang ada di pesisir selatan terendam banjir. Banjir juga menewaskan 29 orang. Panta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Ribuan warga tumpah ruah ke Jorong Bancah, Nagari Gunung Malintang, menyaksikan Ale Nagari Bakajang yang digelar di Sungai Batang Mae, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 50 kota. Tradisi unik ini dilaksanakan tiap tahun setelah Hari Raya Idul Fitri. Kita bisa melihat berbagai miniatur kapal pesiar yang berada di sekitar sungai, yang mewakili asal desa yang terlibat acara. Menurut bahasa Melayu kuno, kajang berarti perahu atau sampan yang digunakan sebagai alat mengarungi Batang Mae untuk silaturahmi. Dahulunya, bakajang digelar dengan menggunakan perahu atau sampan yang dimodifikasi. Seiring perkembangan zaman, sekarang perahu diubah menjadi miniatur sebuah kapal. Bentuknya pun nyaris mirip seperti kapal pesiar. Untuk menggerakkannya, kapal ditarik dan didorong oleh para pemuda. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan silaturahmi antar anak kemenakan dari 4 suku yang ada di Jorong Nagari, Gunung Malintang. Di aliran Sungai Batang Mae, 5 buah perahu sudah disulap para pemuda di 4 jorong menjadi kapal berukuran besar. Kapal-kapal itu dirancang menjadi berbagai bentuk, menyerupai kapal feri bahkan kapal pesiar. Awalnya Bakajang ini karena daerah terbelah dengan air, maka kendaraan untuk pindah dari seberang ke tempat yang lain untuk menjalin silaturahmi, maka dahulunya pesukuan ini membuat semacam sampan yang kira-kira sekarang ini dibudayakan jadi Bakajang untuk menjalang pesukuan-pesukuan yang lain. Menentukan kekompakan nenek mama sampai sekarang ini Bakajang ini sudah dibudayakan.
Ale Bakajang ini sangat menarik minat wisatawan, tak hanya dari 50 kota, bahkan juga dari luar Sumatera Barat. Dari Kota Tua. Ini gimana komentarnya tentang Ale Bakajang ini nih? Acaranya bagus. Kajangnya 5 buah. Menarik nggak? Cukup nggak? Menarik nggak? Cukup. Setiap tahun bentuk ikut acara. Setiap tahun kayak gini semua. Tradisi Bakajang ala anak nagari Gunung Malintang ini merupakan kegiatan menyambut bulan Syawal 1445 Hijriah. Dulu pelaksanaan mengunjungi sanak saudara ini dilakukan memakai sampan atau perahu. Inilah yang hingga kini masih menjadi tradisi. Selalu mensupport kegiatan Bakajang ini, baik dalam promosi maupun dalam memperkenalkan pada masyarakat, baik yang ada di perantau maupun yang ada di luar negeri. Karena Bakajang ini telah mendapat juara 1 Anugerah Pesona Indonesia pada tahun 2022. Dan ini sudah merupakan kalender pariwisata kita di kabupaten kota. Tradisi Bakajang harus tetap dilestarikan dan diwariskan ke generasi muda. Tradisi Bakajang juga mempunyai nilai budaya yang tinggi, sehingga berpotensi dikembangkan menjadi pariwisata budaya. Sri Louis melaporkan dari 50 kota.